Aku ingin tahu apa yang digambar Emma sekarang. Donat. Ya, siapa yang bisa menolak hidangan penutup yang enak ini? Aku sudah tidak sabar melihat para kontestan menjawab tantangan ini. Semua terlihat tidak mau kalah sepertinya. Wow, Nenek dan Koki sudah mulai memasak. Lihatlah si Koki betapa mudahnya dia membuat adonan. Bagus sekali. Sekarang mari tuangkan minyak agar donat-donat matang dengan sempurna. John, sebaiknya kamu bergegas. Lawan kamu lebih gigih daripada sebelumnya. Hah, apa masalahnya? Sekarang ambil ini. Apa? John, kamu yakin bisa membuat donat kan? Kelihatannya Nenek dan si Koki melirikmu. Ayo tunjukkan kepada mereka kalau kita bisa. Baiklah, mentega ditambahkan. Nenek dan Koki sebenarnya sudah mulai masukkan donat ke dalam loyang. Sekarang giliranmu, hati-hati ya, minyak panas bisa melukaimu. Ya, kita sudah mengingatkanmu. Kenapa kamu menuang begitu banyak minyak? Kamu harus banyak belajar, John. Sementara si Koki dan Nenek menunggu donat mereka matang dengan santai. John saat ini menghadapi pertempuran berbahaya dengan mentega. Oh, tidak. Kita lihat apa yang terjadi pada donat-donat itu. John tanpa sengaja mencabik-cabiknya dengan spatula. Dan sekarang bagaimana kamu menunjukkan masakan ini kepada Emma? Tidak terlihat seperti donat, sayang sekali. Wow, donatnya begitu lurus dan sempurna, begitu indah. Apalagi yang dia lakukan? Oh, dia menaruh isian di dalamnya. Selai beri ini akan membuat donat yang lezat menjadi lebih lezat. Sekarang dia mencelupkan donatnya ke dalam lapisan gula. Terlihat sangat enak. Yang tersisa hanyalah menaruhnya di atas piring, menghiasnya dengan taburan manis. Sempurna. Sekarang kita lihat bagaimana buatan Nenek. Donatnya terlihat lebih sederhana daripada buatan Koki. Namun apakah itu membuatnya kurang lezat? Lihatlah mereka. Sepertinya John dapat ide. Keju, apakah dia akan membuat donat dari keju? Dia melebarkan di atas miring. Kamu harus mengakui bahwa keju melar itu sudah terlihat cukup menggugah selera. Apa yang dia lakukan? Tentu saja cetakan donat. Itu jenius. Namun sepertinya dia melepaskan semuanya kepada Cheetos itu. Apa ada yang tahu dia mau apa? Ini dia. Itu tepung panir atau roti. Semua masuk akal sekarang. Yang perlu dilakukan hanyalah mengambil donat keju yang cantik dan melapisinya dengan tepung roti. Cantik sekali. Aku rasa John tidak melupakan pertarungannya dengan minyak mendidih. Untung ada kertas timah. Bungkus saja donat kita dengan kertas timah seperti ini dan goreng dalam wajan. Tidak butuh minyak sama sekali. Itu ide yang bagus, John. Jangan kamu sentuh ya, John. Biarkan donat menjadi dingin sebentar. Buka kertas aluminium dengan hati-hati. Kelihatan enak sekali. Nah, sekarang saatnya mencicipi. Manakah dari semua donat yang paling disukai Emma? Mari kita mulai dengan donat buatan Koki. Betapa sedap aroma dan penampilannya. Berikutnya adalah donat Nenek. Nenek pasti telah membuat donat ini untuk cucunya lebih dari yang paling enak. Tapi ekspresi Emma tidak terlalu terkesan. Dan akhirnya donat saudara kita, John. Nah, John, semoga adikmu menghargai usahamu. Lihat bagaimana keju itu memanjang. Sungguh donat yang luar biasa. Namun inilah satu untuk memilih yang terbaik adalah punya Koki. Selamat kepada pemenangnya. Apa yang bisa kukatakan, dia memang ahli. Ronde kedua akan segera dimulai. Apa akan untuk kontes kali ini? Roti lapis. Wow, aku mau tahu siapa yang punya peluang lebih besar untuk menang kali ini. Koki, Nenek, atau mungkin... Hei, apa yang kamu lakukan, John? Tugasmu untuk membuat roti lapis, bukan memakan semua bahannya. Kurasa John ingin membuat roti lapis yang manis. Oh, Nutella, apa lebih banyak makanan manis, kenapa tidak? Marshmallow, coklat batangan. Wah, enak sekali. Apa itu? Sirup manis. Betul sekali. Roti lapis buatan John benar-benar lezat. Bagaimana reaksi Nenek? Aku kira dia akan membuat roti lapis, sepertinya ini enak. Dia menaruh roti di atas wajan. Roti harus dipanggang dengan benar. Taruh keju daging asap di atasnya. Banyak sekali keju dan daging asap. Baunya sedap sekali. Kita aja bisa membayangkannya. Tapi sang Koki tampaknya tidak menyukai roti buatan lawan. Mari kita lihat apa yang dia pikirkan. Kita mulai dengan roti panggang dengan benar. Lalu selada, tomat segar. Bukan hanya lezat tapi menyehatkan.
Lihat, apa ini? Siput. Nampaknya nenek benar-benar terkejut. Ini adalah makanan lezat yang disajikan restoran kelas atas. Makanan yang sangat lezat untuk para pecinta kuliner sejati. Kita menggoreng dalam wajan dan menikmati aromanya. Hebat. Sekarang menaruhnya sandwich dengan rapi. Ini keren sekali. Tapi sepertinya Koki tidak berhenti sampai situ saja. Itu adalah gurita. Jangan lihat itu, Nena. Gurita itu digoreng dan sekarang kita menaruhnya di atas sandwich yang lezat. Ini sangat indah, namun bukan hanya itu, ada keju juga, bukan sembarang keju, ini keju jamur. Rasa yang tidak biasa, benar kan Koki? Aku khawatir Nenek tidak akan menyukai aroma bahan spesial itu. Nenek bangun, sementara itu Koki sedang memarut keju dan hampir selesai. Kuharap Emma menghargai mahakarya masakan mewah ini, kerja keras si Koki tidak akan sia-sia. Sepertinya ketika para juru masak kita sedang menyiapkan makanan, ada yang merasa lapar. Untung dia membawa coklat batang di kantongnya. Dia terlihat kurang bagus. John, kita harus melakukan sesuatu. Dia dapat ide. John selalu punya ide hebat. Masukkan es batu ke dalam mangkuk, tuangkan air ke atasnya. Oke. Hei, saya rasa dia mulai melihat apa yang dilakukan. Tuangkan coklat leleh ke dalam mangkuk dan tada! Topping roti lapis yang lezat sudah jadi. Nah, saatnya mencoba Emma. Sandwich mana yang paling kalian sukai? Mari kita mulai dengan sandwich ala Koki. Hanya seorang pecinta kuliner sejati yang akan menghargainya. Tapi tampaknya Emma bukan seorang pencicip yang baik. Apa ini gurita dan siput keju berjamur? Aku tidak suka. Ya mungkin sandwich buatan kakak lebih disukainya. Kurasa semua orang yang menyukai makanan manis pasti menyukainya. Lihat betapa banyak marshmallow, coklat, dan sirup dalamnya. Oh iya, Emma sangat suka. Hanya tersisa roti lapis nenek. Apa yang lebih baik dari kombinasi keju, bacon, dan ham? Tentu saja ini adalah pemenangnya. Maaf, tapi tidak ada yang mengalahkan sandwich nenek. Ini adalah kemenangan yang bersih dan layak. Kita tidak sabar untuk melihat apa yang selanjutnya di kontestan terakhir. Tentu saja suka telur orak-arik, hidangan begitu sederhana tapi berbagai cara yang berbeda. Mari kita mulai dengan nenek. Dimulai dengan mentega. Bolehkah aku minta mentega juga? Tentu saja, ini dia. Ups, sepertinya dia tidak tahu cara menggunakan botol mentega. Tidak, John, kamu akan menumpahkan semuanya. Seharusnya kamu minta bantuan. Sementara John membuat masalah untuk dirinya, nenek mulai menggoreng telur. Bagus, John harus bergegas, tidak ada yang rumit tentang hal ini. Tinggal pecahkan telur dan ya, kita bekerja apa yang kita punya. Nenek sudah menaruh telurnya di atas piring. Tapi bagaimana dengan Koki? Amatir, kita akan menunjukkan kepada mereka apa itu telur, Chef. Wow, Chef menghasilkan sesuatu yang tidak biasa dan keren. Dan buah persik. Apa kamu yakin tentang hal ini? Baiklah, kita percaya seorang profesional. Oh iya, mereka akan menyukai hidangan khas saya. Ini adalah resep rahasia telah dirahasiakan selama 1000 tahun. Dan restoran saya membuat pada acara-acara khusus. Bellissimo. Wow, apa ada yang tahu tentang hal itu? Tapi ini keren. Bagaimana dengan masakanmu, John? Apakah ada yang minta pertunjukan api? Hati-hati, John, jangan sampai terbakar. Kelihatannya tidak banyak, tapi aku pikir menyajikan untuk adiknya. Jadi semua hidangan sudah siap, saatnya mencicipi. Memutuskan siapa yang memenangkan ronde ketiga. Mari kita mulai dengan buatan nenek. Klasik dan bagus, tidak mewah, tapi bagus juga. Apa ini? Serius? Menyebalkan. Nah, ini patut dicoba. Bagaimana mahakarya Emma dari Koki? Tidak ada makanan laut kali ini. Dan ini ternyata Emma menyukainya. Bravo. Si Koki mungkin telah menangkan 2 tantangan, tapi masih ada 1 tantangan lagi. Dan itu adalah salad. Tampaknya tugas ini akan berjalan dengan mudah bagi sang Koki. Sang nenek juga memiliki banyak. Bagaimana dengan John? Mari kita lihat. Oh, dia masih perlu banyak belajar mengiris sayuran. Sekarang, nenek akan menunjukkan kemampuannya sebagai sang ahli. Perhatikan dan pelajari. Wow, lihatlah betapa irisan tomat-tomat itu begitu merata. Nenek benar-benar tahu cara membuat salad, menyebarkan tomat, dan ini sangat nikmat. Sisanya hanya menambahkan potongan dada ke dalam salad dan selesai. Tapi tentu saja masih belum mengejutkan sang Koki. Bahkan memang sudah menjadi tugasnya untuk memberikan kejutan. Dia mengambil beberapa bumbu segar, mentega, semua dimasukkan ke dalam blender. Lalu siapkan. Seperti biasa, hidangan si Koki tidak ada jelas bagi kita sampai akhir. Tapi itulah keindahannya. Sekarang ia menuangkan cairannya ke dalam panci dan mengambil jarum suntik.
Sang koki tidak pernah berhenti membuat kita terkejut. Wow, ini indah sekali. Menawan sekali. Koki kamu sungguh luar biasa. Sekarang mengambil daun selada, disobek, dan sekarang tomat. Keren. Apa itu? Sungguh cara memotong yang terampil. Ini sangat-sangat bagus. Tapi bagaimana dengan yang lainnya? Tentu saja, nenek tidak terlalu terampil memotong, tapi meskipun begitu rasanya juga enak. John, kamu masih motong sayuran. Kamu harus lebih cepat. Baiklah, jangan terburu-buru. Ya. Nenek, apa kamu memakai maskar mentimun? Tunjukkan kemampuanmu, John. Oh, itu bahkan tidak mendekati hidangan koki. Sepertinya ada ide brilian lagi dari John. Ayo tunjukkan trikmu yang lain. Hah, permen karet? Kamu tidak akan buat salad dari permen karet, kan? Sepertinya itu yang akan dia lakukan. Dan bukan hanya dari permen karet, tapi selai jeruk dan juga marshmallow. Aku kira Emma akan menyukai salad ini. Nah, mari kita cari tahu. Aku akan mulai dari mana? Aku akan coba yang aneh ini. Apa ini? Menjijikan sekali. Berikutnya saladnya nenek. Kelihatannya sangat-sangat menggugah selera. Bagaimana menurut Emma? Lumayan bukan? Tampaknya salad buatan John. Apakah ini cinta pada pandangan pertama? Mari kita cicipi. Wow, kita punya pemenangnya. John, kamu berhasil. Selamat. Tom, boleh aku mulai duluan? Bagus, apa yang kita punya? Wah, coklat. Dia agak aneh. Ini meleleh karena panas. Baiklah, aku punya ide. Aku akan mengambil semangkuk es dan air dingin, memotong tepi paket dan menuangkan coklat cair ke dalam bentuk hati. Dia akan membeku. Nah, kamu lihat kan, Tom? Wow, itu keren. Ini enak banget. Dan apa yang kamu tunggu? Buka sana. Oh, benar. Aku suka coklat. Aku lebih suka memakannya. Baiklah, mari kita coba. Apa? Aku tidak bisa menggigitnya. Dia terlalu dingin. Aku tidak akan menyerah begitu saja. Aku pasti akan memakannya. Ayo, coklat konyol. Oh, tidak ada yang berhasil. Aku harus menjilatnya. Nah, ayo Susie, kita buka bersama-sama. Aku punya mie beku. Dan aku punya yang panas. Aku akan mencobanya. Aku akan mengambil sumpitnya khusus. Apa? Aku tidak ingin semua ini sekaligus. Baiklah, aku akan mencobanya. Oh tidak, lidahku membeku. Susie, lidahmu panjang banget. Oh, akhirnya aku bebas. Tapi lidahku jadi sakit. Bagaimana ini? Apa yang kamu tertawakan? Ayo makan. Itu mudah. Ambil saja mie dengan sumpit. Itu sangat menggugah selera. Oh, sepertinya dia sedikit panas. Tapi tetap sangat enak. Ini sangat lezat sehingga aku tidak ingin berhenti. Oh, ini akan sangat lezat. Oh my God. Dan potongan terakhir. Bagus. Sepertinya aku kepanasan. Oh tidak. Rasa pedas itu membuatku menyemburkan api. Untung semuanya sudah berakhir. Tunggu sebentar. Susie, ada apa dengan mimu? Kamu memelehkannya. Sekarang aku bisa makan. Wah, ini sangat lezat. Aku mau makan lagi dan lagi. Pelan-pelan, Susie. Apa? Hanya tinggal satu? Ya, udah habis. Baiklah, tapi itu enak banget. Sepertinya itu terlalu pedas untukku. Boleh aku buka duluan? Baiklah, mari kita lihat apa yang aku punya di sini. Wah, pizza. Dan dia masih panas, baru keluar dari oven. Alright. Sempurna. Ini enak banget. Berhenti melihat, Candy. Lihat apa yang kamu punya di sana. Oke. Aku juga punya pizza. Tapi ini sedingin es. Apa yang harus dilakukan? Aku akan mencobanya. Au! Oh tidak, aku mematahkan gigiku. Oh, ini mengerikan. Tom, jangan menertawakan aku. Sekarang aku akan memasang gigi dan makan pizza ini. Ambil ini pizza. Oh, dia bahkan tidak pecah. Aku tidak akan memakannya.
Tunggu sebentar, aku punya palu. Sekarang kamu ambil ini, pizza. Oh, dia terbagi jadi beberapa potongan. Sekarang aku akan menaruh satu tongkat. Lalu, ini akan jadi pizza es loli. Rasanya tentu saja biasa saja, tapi bisa dimakan. Apa kamu ingin sepotong? Oh, baiklah. Nah, ayo kita main batu, kertas, gunting. Haha, aku menang. Sekarang aku jadi yang pertama. Apa itu? Menarik. Okay. Au, jariku terbakar. Sepertinya itu karamel. Bagaimana aku bisa memakannya kalau itu sangat panas? Apa yang harus aku lakukan? Tom, apa yang kamu punya? Chupa Chups. What? Oke. Okay. Oh, sepertinya itu menempel di lidah. Tolong, aku tidak bisa melepaskannya. Baiklah, inilah air panas yang diperlukan. Nah, hati-hati, Tom. Dia jatuh. Oh, kamu membakar lidahku. Ayo, makan permenmu. Baiklah. Untuk apa aku butuh tongkat? Aku punya ide yang lebih baik. Ambil kis sedotan dengan karamel dan tiupkan lembung karamel di dalamnya. Nah, itu berhasil. Mereka terlihat sangat menggugah selera. Aku akan mencobanya. Oh, ini sangat lezat. Apa kamu mau nyobain, Tom? Oh, sepertinya sekarang giliranku. Oke, terima kasih. Wah, nugget panas. Aku suka ini. Oh, enaknya. Pesawat terbang. Wah, itu terlihat menggugah selera. Dan sekarang aku akan makan 2 sekaligus. Oh ya, sangat lezat. Aku tidak butuh bungkusnya lagi dan akan menuangkan semuanya ke atas meja. Sekarang aku akan menyebarkannya jadi ular dan satu demi satu. Nah, itu terlihat sangat baik. Sekarang aku akan mengaktifkan conveyor pemakan nugget. Tunggu apa lagi, Candy? Aku sudah makan semuanya. Apa? Aku punya nugget beku. Baiklah, aku akan mencobanya, tapi bahkan tidak bisa menggigitnya. Apa yang harus dilakukan? Aku punya ide. Aku akan memanaskannya dengan alat pengeriting rambut. Nah, seperti itu. Sekarang aku akan meletakkan semua nugget yang sudah jadi di atas piring. Nah, sekarang aku bisa mulai makan. Wow, mereka masih sangat panas. Aku suka banget nugget ini. Aku tidak bisa berhenti lagi dan lagi. Itulah yang aku mengerti. Lezat. Ya, itu benar. Tom, tutup matamu. Dan aku akan memeriksa siapa yang dapat apa. Wah, coklat panas yang enak untukku dan dingin untuknya. Nah, itu dia. Tom, kamu bisa coba duluan. Wah, aku suka coklat. Oh, apa itu? Apa yang terjadi? Coklatnya kena mataku. Oh, kenapa itu? Oh, ini jadi es. Aku harus menjilatnya. Oh, enaknya. Ya, aku menyukainya. Kamu suka banget, Tom. Lihatlah dan pelajari. Pertama, kamu masukkan sedotan dan nikmati minuman panas. Ini sangat lezat. Wah, itu hebat. Oh ya, Candy, lihat kamu punya kumis. Tidak masalah, aku akan memperbaikinya. Oh, enaknya. Oh, man. Berhenti, aku akan jadi yang pertama. Ini waffle. Aku akan coba sekarang. Bahkan pisau tidak bisa memotongnya. Baiklah. Apa? Bahkan garpunya jadi patah. Oh tidak, bagaimana aku bisa memakannya? Jangan khawatir. Sekarang aku akan melihat apa yang aku punya. Oh ya, waffle panas dengan saus coklat yang aku butuhkan. Oh ya. Nah, itu dia sepotong lezat. Ya, ini sangat enak. Ini sangat lembut dan juga panas. Apa yang harus aku lakukan dengan wafelku? Aku bahkan tidak bisa mengunyahnya dengan gigiku. Oh iya, bahkan ini tidak bisa dirobek. Oh, ayolah, ini seperti karet. Baiklah, waffle, kamu yang minta. Temui gergaji mesin.
itu dia. Sekarang kamu bisa jadi potongan-potongan kecil. Mari kita coba. Au! Oh tidak. Sekarang dua gigiku jadi rontok. Tom, jangan tertawa. Aku tidak punya waffle atau gigi sekarang. Untuk yang pertama, buatkan aku pasta. Oke, siap. Baiklah. Aku akan melakukannya. Jadi, mari kita mulai. Aku akan membuat pasta dalam panci. Lalu, kita tunggu sebentar. Bagaimana aku bisa menguji air ini? No. Tidak. Di mana dia? Nah, dapat. Ayo ke sini. Sekarang aku membutuhkanmu. Ayo, masuk ke panci. Ayo, kamu harus masuk ke sana. Okay. Ayo masuk, dasar nakal. Aku harus memeriksa apakah airnya panas. Ya, dilihat dari reaksimu sepertinya cukup panas. Aku tidak membutuhkanmu lagi. Sekarang kita masukkan pasta dan tinggal kita tunggu. Oh, mana tepungku? Nah, di sini aku akan membuka. Apci. Aduh, jadi berantakan. Oh, kamu ceroboh sekali. Ya, itu terjadi. Nah, tepung ini cocok untukku. Aku akan membuat pasta multiwarna. Aku butuh tepung dan telur. Lalu, aku harus menguleni adonan seperti ini. Dengan lembut. Adonan yang luar biasa untuk pasta buatan sendiri. Inilah yang akan aku butuhkan. Saatnya untuk memotong adonan ini jadi beberapa bagian. Nah, bagus. Sekarang aku punya bola yang keren. Lalu, aku butuh pewarna. Aku akan dapat pasta yang indah dan juga warna-warni. Dan pasta pelangi pasti cocok untuk anak-anak. Sekarang dari bola ini, aku akan membuat sosis. Yaitu sosis hijau yang ceria. Nah, lanjutnya, aku akan menggulung semua warna. Dan sekarang aku akan menghubungkan mereka. Lihatlah, itu jadi sangat cantik. Nah, pastanya sudah siap. Aku akan menaruhnya dengan rapi di atas piring. Oh ya, bagus. Apa yang ada di sini? Oh, kacamataku. Mereka jadi berkabut. Oh, apa yang harus dilakukan? Oh, itu dia. Aku dapat sausnya. Ini yang paling enak. Nenek, biarkan aku membantumu. Saus tomatnya masih ditutup. Nah, sekarang baru benar. Oh, terima kasih telah membantu nenekmu ini. Aku akan membukanya. Aduh, kenapa semuanya muncrat seperti ini? Oh, nenek, itu mimpi buruk. Ya, apa yang kamu lakukan? Tapi itu sudah saja. Aku harus lanjut untuk memasak. Kita tuangkan saus tomat ke pasta. Nah, itu lebih baik. Hidangan yang enak sudah hampir siap. Aku akan meletakkan pasta ini di atas piring. Tapi jelas ada sesuatu yang hilang. Benda datang padaku. Aku butuh cat hitam. Ayo, bawakan ke sini. What? Ya, bagus. Cat ini akan cocok untukku. Sekarang aku akan mewarnai pasta ini dengan warna hitam. Ini adalah warna favoritku. Dan saus tomat akan sangat cocok dengan pasta hitam ini. Kita tuangkan semua pasta dengan kental. Lalu, aku akan menaruh jeli mata di sini. Hidangan ini sempurna. Ya, aku bangga dengan diriku sendiri. Oh, itu sungguh kacau. Nah, kami sudah siap. Silakan makan. Hidangan ini sangat aneh. Aku bahkan tidak ingin memakannya. Tapi aku harus tetap mencobanya. Wah, kombinasi jelly dan pasta yang aneh. Ya, itu tidak terlalu enak. Kamu tidak mengerti apapun. Wah, itu dia. Inilah yang aku suka. Pasta klasik dengan saus tomat. Aku harus mencobanya karena nenek memasak ini dengan sangat baik. Oh, nenek, kamu luar biasa. Pastanya keren. Terima kasih, sayangku. Wah, apa ini selanjutnya? Itu adalah pasta yang luar biasa. Aku pasti akan melahap mereka. Cantiknya. Tapi seperti apa rasanya? Wah, ini super enak. Dan inilah pemenangnya. Ya, aku suka banget. Hore, akhirnya aku menang. Aku mencintaimu. Kemenangan untukku. Bagaimana itu bisa terjadi? Ayo, aku akan makan semua pasta. Makan lagi dan lagi.
Dan sekarang, buatkan aku sesuatu untuk diminum yang enak. Misi diterima. Oh ya, tidak masalah. Baiklah, aku siap. Aku punya segalanya untuk membuat minuman yang menyenangkan dengan keren. Pertama, aku akan menaruh bedak yang menyenangkan di sini dan biarkan dia menghangat. Aku punya gelas dengan cita rasa liburan yang cerah. Sekarang kita tunggu sebentar. Masukkan ke dalam sana. Dan itu sudah hampir siap. Ambil dengan pelan-pelan. Aku akan berlari cepat ke sana. Tentu saja di mana lagi bersenang-senang tanpa Skittles. Ini adalah suguhan paling lucu. Aku akan menaruh lebih banyak dari mereka di gelas keperayaanku. Nah, seperti ini. Lalu kita tambahkan Sprite. Oh, dia tidak mau terbuka. Aku harus mengoncopnya. Oh, tidak. Dia malah tumpah di mukaku. Ya, kamu sangat ceroboh. Tidak. Aku sudah kering dan sekarang aku bisa menghabiskan minuman cantik ini. Nah, itu dia. Seperti yang ada dalam pikiranku. Tapi masih ada sesuatu yang hilang. Oh ya, krim akan berguna di sini. Ini pasti akan jadi sangat enak dengan krim di atasnya. Lalu, aku akan menambahkan sedikit taburan lagi. Nah, sepertinya ini tidak cukup. Ayo kita tambahkan lebih banyak. Cool. Ya, itu boleh juga, tapi sangat aneh. Dan aku akan memotong seledri untuk pertama-tama. Karena anak sangat butuh vitamin. Dengan seledri, minuman akan lebih enak dan juga sehat. Aku tidak akan menghilangkan vitamin untuk cucuku. Lalu, aku akan membuat jus dalam blender. Dan menuangkan minuman seledri yang enak itu ke dalam cangkir yang luar biasa. Oh ya, cangkirnya sangat lucu kan? Lalu, kita tambahkan beberapa tanaman hijau lagi. Ini akan jadi indah dan juga enak. Minuman kesehatan dari nenek. Ya, ini yang terbaik. Kenapa kalian melihatku seperti itu? Aku akan melakukan ini. Pertama, aku akan menambahkan gaya dan pesona pada kaca dengan hiasan merah yang manis. Aku suka banget warna merah. Nah, itu dia. Sekarang aku akan menambahkan Sprite. Dan juga ini akan berwarna transparan, jadi akan mudah mencampur warna hijau ke dalamnya. Bagus. Benda, bawakan aku bahan-bahan yang aku butuhkan. Oh, itu sangat mengerikan. Aku akan menjauh darinya. Aku penasaran bagaimana dia akan menangani krim itu. Nah, terima kasih. Krim ini tidak ada salahnya. Pasti ada banyak di sana. Sekarang aku akan menambahkan matagami. Dan banyak lagi sirupnya. Nah, itu dia. Saatnya menambahkan sedotan untuk minuman. Dan semuanya akan segera selesai. Silahkan minum. Wah, semuanya terlihat indah. Oh, yang ini terlihat mengerikan. Bagaimana aku bisa meminumnya? Kelihatannya sangat menakutkan. Tapi aku harus tetap mencobanya. Wah, ternyata enak banget. Ini minuman yang sangat keren. Dan rasanya boleh juga. Sekarang aku akan mencoba yang lain. Oh, baunya mengerikan. Itu sesuatu yang tidak enak. Aku bahkan tidak mau mencobanya. Oh, dan yang ini sangat cantik. Gelasnya bahkan sangat unik. Dan sedotannya juga bagus. Wah, minumannya sangat lezat. Inilah yang paling aku suka. Ya, aku bisa menjilat gelasnya juga. Rasanya enak banget. Oh, apa yang terjadi? Tapi inilah pemenangnya. Oh, keren banget. Yeay, aku menang. Lah, lihat aku. Keren kan? Hahaha.